Sampai di jalan yang saya lewati, tiba-tiba angin kencang datang gitu tuh. Saya kaget. Beberapa orang mengalami luka ringan ketika sebuah bus terguling dan masuk ke parit di Jalan Karangtengah, Rorotan, Jakarta Utara. Peristiwa naas itu berawal ketika sopir bus memarkirkan mobilnya di jalan yang menanjak dengan keadaan mesin yang masih menyala. Saat itu, sang sopir ingin berteduh dengan memarkir mobilnya di bawah pohon. Saat penumpang berada di dalam bus, tiba-tiba saja bus berjalan mundur dan tak terkendali. Sopir berusaha menahan dengan rem tangan, namun usahanya sia-sia. Bus pun terguling dan masuk ke dalam parit dengan posisi miring. Para penumpangnya panik dan berusaha keluar dari dalam bus. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Lima orang warga mengalami luka-luka karena robohnya tembok setinggi 5 meter yang menimpa rumah mereka. Musibah yang terjadi di Kebon Pedes, Kabupaten Bogor itu berawal ketika tanah tembok gudang Pulbus tak kuat menahan debit air hujan yang turun malam itu. Akibatnya tembok setinggi 5 meter itu roboh, menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Mengetahui kejadian itu, Basarnas Kota Bogor segera mendatangi lokasi kejadian. Petugas bersama warga setempat mengevakuasi para korban yang tertimpa reruntuhan. Petir menyambar sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Siliwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat sambaran petir itu, atap rumah terbakar. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi dari lantai 2. Petugas yang datang segera mengevakuasi penghuni rumah. Salah seorang penghuni nampak sedang sakit, dan petugas pun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 2 orang yang sedang bekerja merenovasi sebuah gedung. Peristiwa yang terjadi di Kota Makassar itu berawal ketika hujan deras turun disertai dengan angin kencang. Kemudian sebuah pohon tumbang dan menimpa 2 orang pekerja bangunan. Korban mengalami luka-luka. Sementara itu di Kota Padang, Sumatera Barat, pohon setinggi 16 meter roboh menimpa sebuah mobil minibus yang sedang terparkir di pinggir jalan raya. Robohnya pohon akibat hujan dan angin kencang. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Sebuah mobil pick-up berwarna hitam ringsek tertimpa pohon besar yang tumbang. Beruntung, sang pengemudi selamat. Peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten itu disebabkan oleh angin kencang. Petugas menghimbau kepada warga agar lebih berhati-hati bila berada di kawasan itu, dikarenakan banyaknya pohon-pohon yang telah berusia tua. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Celaka dan petaka tak ada yang tahu kapan dan di mana akan terjadi. Cuaca ekstrim dan angin kencang yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia banyak menyebabkan bencana. Tentu saja bagi wilayah yang terdampak bencana akan menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Uduknya habis ya, Bu? Habis, Bu, ini tinggal udah, nggak gorengan. Ani sangat bersyukur dagangan nasi uduknya habis terjual. Baru jam 8 kayak gini udah. Sampai 2 orang pelanggannya yang datang ingin membeli kehabisan nasi uduk buatan Ani yang lezat. Alhamdulillah, jualan hari ini laris.
Semoga besok laris lagi. Ya, Bu, nasi uduknya mana? Habis, Bu. Ya. Ya udah besok pesan aku 5 bungkus ya. Iya, siap. Pakai ini aja deh, telur sama Iya. tempe ya. Iya. Pakai sambal, Bu? Iya. Oke, siap. Komplit. Oke, nanti Ya. Ibu besok kesini pagi ya, Bu ya? Ya. Iya. Sesampainya di rumah, Ani meminta anaknya untuk mengantarnya belanja ke pasar membeli kebutuhan dagang esok hari. Ari, kamu gak kerja, Nak? Enggak Bu, kebetulan hari lagi libur. Oh, ya udah antar Ibu ke pasar yuk. Ya udah boleh. Iya, beli buat jualan besok. Ya udah, Ibu ganti baju dulu ya, Nak. Iya Bu. Biasanya saya sehari-hari nggak ada yang nemenin, yang ngantarin belanja gitu. Biasanya saya sendiri yang belanja gitu. Terus kebetulan hari itu anak saya libur kerja. Jadi saya minta tolong, minta antarin ke pasar. Dengan sepeda motor, sang anak mengantar Ani melintasi jalan menuju ke pasar. Namun siang itu langit terlihat mendung. Tak berselang lama, hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tempat tinggal Ani. Nyampe di jalan yang saya lewati, tiba-tiba angin kencang datang gitu tuh. Saya kaget gitu tuh, angin gitu ya. Hujan angin yang berlangsung singkat itu telah reda. Usai berbelanja, Ani dibonceng anaknya pulang menuju ke rumah. Namun ketika memasuki jalan desa, tiba-tiba saja sebuah pohon bambu roboh menimpa mereka. Gak lama kemudian kedengaran pohon jatuh, pohon tumbang gitu. Pohon bambu roboh menimpa saya. Anak saya langsung loncat, sayanya jatuh, ketimpa motor. Saya juga ketimpa pohon bambu. Badan saya ditimpa sakit semua. Sang anak segera lompat dari sepeda motornya. Naas bagi Ani, ia tertimpa pohon-pohon bambu yang roboh. Ibu, tolong! Tolong! Saya ngejerit, minta tolong. Saya juga nggak tahu gimana keadaan anak saya gitu itu. Saya minta tolong, nggak ada ya orang yang menolong. Tiba-tiba kedengaran suara anak saya manggil saya gitu tuh. Tolong! Tolong! Ani tertindih sepeda motor dan juga batang bambu. Dia berusaha untuk bangkit, namun rasa sakit yang dirasa membuatnya tak sanggup untuk bangun. Anak Ani pun panik. Dia berusaha meminta tolong agar warga datang menyelamatkan ibunya. Tak lama kemudian, 4 orang warga datang dan menolong Ani, menyingkirkan pohon bambu yang roboh dan segera mengeluarkan Ani yang terluka. Warga lalu membawa Ani ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Bu! Alhamdulillah warga pada datang dan juga alhamdulillah anak saya selamat gitu tuh. Saya dibawa warga ke puskesmas terdekat. Alhamdulillahnya saya nggak terluka parah dan badan saya mengeremuk semua, sakit semua. Saya sangat trauma banget gitu tuh. Nggak berani lagi lewat sana. Takut ketiban lagi saya lewat situ. Sobat penyintas, mengingat cuaca ekstrim yang terjadi pada setiap awal tahun, banyaknya musibah dan bencana yang terjadi mungkin bisa menjadi contoh bagi kita semua agar selalu berhati-hati. Begitu juga dengan rumah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon berusia tua agar lebih berhati-hati bila angin kencang melanda. Bila rawan pohon akan tumbang, laporkan pada dinas setempat untuk melakukan tindakan pencegahan pohon roboh.